Haleluya. Mari sama-sama kita terus mengecap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari dengan segenap hati katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, syukur Tuhan, syukur oh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami terus mengecap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Mari saudaraku, siapkan hatimu sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Janjinya terus Dia kerjakan dalam hidup kita. Dan saya berdoa biar dalam sepanjang hidup kita ini kita terus mengecap dan menikmati
kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku, amin, hanya kepadamu Yesus, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
angkat pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus, kami berseru, ku panggil nama-Mu, Allah yang hidup. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan ini pujian kami, biar manis Kau dengar dan menyenangkan-Mu, sebab hanya hadirat-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan. Dan inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ku bersuka. Oh Yesus, Yesus, ku berseru, ku panggil namamu, Kau yang setia, Engkau yang mulia. Biar segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan, ini doa kami Tuhan.
Ini pujian kami, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh, dengan segenap hati, segenap kekuatanku, ku sembah, ku tinggikan, ku muliakan, Kau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu penuhi setiap hati kami. Oh, terima kasih Yesus, Kau yang layak disembah. Saat kami menyembah-Mu, Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, ku angkat hatiku, amin, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah,
Shalom, jemaat kekasih KUG yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam worship KUG di hari ini yang akan kita renungkan dan kita pelajari bersama adalah tentang satu tema, yaitu yang berjudul suatu tekad rohani, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bahwa dalam hidup ini ada sasaran-sasaran yang harus kita kerjakan, yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam konteks kehidupan rohani kita, di mana dalam konteks rohani tentu ada sasaran atau tujuan dalam pembelajaran atau pertumbuhan iman kita, Bapak dan Ibu. Sasaran dan tujuan yang saya percaya dan saya yakini dan sebagai umat Allah kita percaya adalah bahwa pada akhirnya kita harus mencapai yang namanya kedewasaan rohani. Apa itu kedewasaan rohani, Bapak dan Ibu? Kedewasaan rohani artinya anak-anak Tuhan, umat Allah yang dipanggil oleh Allah memiliki kehidupan yang pada akhirnya serupa, sempurna, atau bahkan dikatakan menyatu dengan Tuhan. Kedewasaan rohani ditandai dengan kehidupan kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita yang semakin serupa dengan Kristus, Bapak dan Ibu. Nah, untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan dari rohani kita, tentu kita memerlukan suatu tekad, Bapak dan Ibu, agar sasaran yang kita capai itu tercapai. Nah, pada pagi hari ini atau siang atau sore atau malam ini kita akan belajar, Bapak Ibu, bagaimana anak-anak Tuhan harus mempunyai tekad rohani. Tekad rohani seperti apa, Bapak dan Ibu? Kita akan belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus di dalam Filipi pasal ketiga ayat 12-16 yang akan saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itulah, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak dan Ibu, firman ini sungguh menarik. Paulus menganggap untuk mencapai suatu sasaran dia memerlukan tekad yang luar biasa. Paulus mengibaratkan dalam Filipi pasal 3 ayat 12 dan 16, Paulus mengibaratkan dirinya seperti pelari, Bapak dan Ibu. Alkitab katakan bahwa aku untuk memperoleh hal ini, aku mengejarnya. Kata mengejar ini menarik, saudara. Menunjukkan suatu sikap daripada Paulus untuk mencapai sasaran. Bahkan di ayat ke-14 dikatakan dalam Filipi pasal 3, dan berlari-lari kepada tujuan. Paulus mengibaratkan dirinya seperti pelari, saudara. Pelari rohani untuk mencapai sasaran rohaninya. Ada beberapa konteks yang menarik dalam pasal ini. Tetapi bagi Paulus tidak cukup bagi dia memperoleh atau menerima keselamatan yang merupakan anugerah kasih karunia Tuhan. Alkitab mencatat dalam Filipi pasal 3 ayat 12 bagian B dikatakan, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bagi Paulus, ketika dia menerima keselamatan ditangkap oleh Yesus Kristus, itu merupakan suatu anugerah. Tetapi bagi Paulus hal itu merupakan awal dari pertumbuhan rohaninya, Bapak dan Ibu. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita menerima keselamatan yang merupakan anugerah,
daripada Tuhan, itu sebetulnya hanya langkah awal Bapak dan Ibu untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Maka kita sama seperti Paulus harus mempunyai tekad atau berlari, saudara. Paulus katakan dalam Filipi pasal 3, dia harus berlari mencapai sasaran. Dia harus mengejar. Bahkan Paulus katakan dalam pemikiran imannya seolah-olah dia sudah menangkap. Tetapi bagi Paulus, dia tidak menganggap bahwa apa yang dikerjakannya dalam pertumbuhan rohani seolah-olah dia telah menangkapnya dan menjadi sempurna. Ini penting Bapak dan Ibu. Sebagai orang percaya dalam pertumbuhan rohani, kita harus terus belajar, bertumbuh dalam rohani kita, mengejar kesempurnaan sama seperti Tuhan. Bahkan dalam hidup iman kita sehari-hari, kita tidak menganggap seolah-olah kita sudah menangkap kesempurnaan itu. Bahkan Paulus katakan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya, mengarahkan dirinya kepada apa yang di hadapannya. Dan yang terpenting dia berlari kepada satu tujuan, panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, inilah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Keselamatan sudah kita peroleh, tetapi kita juga membutuhkan tekad untuk terus berlari memiliki keserupaan dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau kita belajar tentang kata berlari ini, maka ini ada satu tangkapan rohani yang baik Bapak dan Ibu. Bahwa proses kesempurnaan ini merupakan proses yang kontinu Bapak dan Ibu. Proses yang berkelanjutan. Proses yang saya katakan terus-menerus selama hidup kita. Dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau saudara, saya, Bapak dan Ibu ingin mengalami keserupaan dengan Kristus, mengalami kedewasaan rohani, Bapak dan Ibu harus punya tekad, karena perjalanan hidup iman saudara merupakan proses terus-menerus berkelanjutan yang tidak pernah berhenti sampai mencapai kesempurnaan dengan Tuhan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bapak, Ibu dan saya perlu menata kehidupan iman kita. Artinya apa? Saudara perlu melakukan yang namanya proses perubahan, change, besar-besaran saya katakan. Maka dalam konteks iman kita, kita mengerti bahwa yang namanya manusia baru itu dimulai dari kehidupan yang lama. Kalau dulu mungkin dalam hidup kita yang lama, dalam iman kita yang masih bayi saya katakan, kita mungkin mendengar firman, masuk dalam pelayanan, pekerjaan, tetapi kehidupan kita yang lama hanya menyenangkan dan menguntungkan diri sendiri. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara termasuk saya, kalau Bapak dan Ibu mendengar firman ini, saatnya memulai kehidupan baru. Kehidupan baru artinya apa saudara? Saudara dan saya mulai memprioritaskan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tidak lagi menyenangkan diri atau pribadi kita Bapak dan Ibu. Nah ternyata untuk memperoleh suatu tekad yang baik atau untuk memperoleh suatu perubahan dalam iman kita saudara, saudara butuh yang namanya pertumbuhan. Dan di dalam pertumbuhan itu saudara butuh komitmen Bapak dan Ibu. Kita akan melihat ada 3 tipe manusia yang Tuhan jelaskan dalam hal mengikut Yesus. Mari kita buka bersama dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat 57 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Perhatikan jawaban Tuhan Yesus dalam ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, dalam pertumbuhan komitmen rohani kita akan berjumpa dengan 3 sifat manusia yang diajarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah dalam Lukas tadi 9 ayat 57-58. Ini adalah tipe orang-orang yang mau mengikut Tuhan tetapi tidak mau berkorban. Tuhan Yesus menjelaskan kalau engkau mau mengikut aku, kalau engkau ingin punya komitmen, Tuhan Yesus berkata anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa Bapak Ibu?
bahwa mengikut Tuhan perlu yang namanya berkorban atau pengorbanan. Ini menarik. Banyak anak Tuhan ingin mengikut Tuhan, tetapi ketika berkorban untuk waktu, untuk kesempatan, mereka berkata tidak. Hanya sekedar di mulut saja, atau saya katakan orang Kristen yang omong doang, Bapak Ibu. Lalu ada tipe kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di ayat 59 sampai 60, lalu Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ini tipe kedua, Bapak dan Ibu. Tipe kedua orang yang mengikut Yesus. Mau ikut Tuhan, tetapi banyak alasannya, Bapak dan Ibu. Banyak alasan. Bahkan kita melihat alasannya sepertinya rohani. Dikatakan orang itu, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Maka Yesus menjawab orang-orang yang banyak alasan seperti ini dengan perkataan dari ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, Yesus mau mengajarkan bahwa dalam pelayanan Tuhan, itu ada kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak, jangan kita menjadi tipe-tipe orang seperti ini. Ketika ada ajakan pelayanan, ketika Tuhan memanggil kita melayani, lalu kita memakai alasan-alasan dalam kehidupan kita. Bahkan alasannya sepertinya rohani. Seperti menguburkan orang tua, menguburkan bapakku, ibuku, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengenal hati kita. Oleh karena itu saya ajak, Bapak dan Ibu kalau mau melayani Tuhan, miliki komitmen integritas. Karena pelayanan adalah kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Lalu ada tipe ketiga, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamit dahulu dengan keluargaku. Ayat 62, Yesus menjawab untuk orang seperti ini. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, Yesus menerangkan bahwa kalau mengikut Tuhan, mengikuti Yesus, itu berbicara tentang hubungan pribadi antara kita yang punya komitmen dengan Tuhan sebagai yang mengasihi kita. Bapak dan Ibu, tipe ketiga adalah orang-orang yang tidak dewasa. Mereka merasa bahwa tanggung jawab mereka banyak melibatkan orang. Tetapi saya mau berkata, ketika engkau berkata mau melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, itu adalah perkara hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, kunci daripada pertumbuhan rohani komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Dan kuncinya komitmen yang kuat, bahwa saudara terus-menerus bertumbuh, itu adalah satu kata Bapak Ibu, yaitu ketekunan. Ketekunan ini diambil dari satu kata yang namanya humipone, Bapak Ibu. Humipone artinya apa, Bapak Ibu? Sabar dan tabah. Artinya apa? Kalau saudara mau punya komitmen kuat melayani Tuhan, saudara harus tekun. Dan di dalam tekun itu artinya saudara harus sabar dan tabah. Ketika saudara menghadapi tantangan dalam mengikut Tuhan, saudara siap berkorban. Kalau saudara melihat pelayanan ini sebagai satu kesempatan, saudara mau berkata, Tuhan, tidak ada alasan apapun, aku mau melayani Engkau. Bahkan kalau saudara mengalami kesulitan, saudara tetap tabah bahwa dalam melayani Tuhan selalu ada masalah dan persoalan. Tetapi bersama dengan Tuhan, persoalan itu bisa diatasi Bapak dan Ibu. Hiduplah dalam tuntunan Roh Allah, langkah demi langkah, untuk saudara menghasilkan buah dalam kehidupan. Dapat saya ringkas mungkin lebih sederhana, kalau saudara punya 3 sifat komitmen mengikuti Tuhan. Saudara rela berkorban, menderita bagi Tuhan. Saudara memiliki integritas karena saudara tahu komitmen saudara adalah kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara harus memiliki kematangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kalau saudara punya komitmen, bagaimana memiliki komitmen? Bagaimana memiliki ketekunan itu? Kuncinya adalah sikap hati kita dalam mendengar firman Tuhan. Kunci dari komitmen adalah bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Dan itu berbicara tentang sikap hati yang baik ketika menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah dalam ketekunan.
Saya bacakan bagaimana sikap yang baik dalam menerima firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 15, saya bacakan untuk Bapak dan Ibu, demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik. Perhatikan kata hati yang baik, bukan hanya sekedar hati, tetapi hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, bagaimana sikap yang baik untuk saudara punya komitmen yang benar di hadapan Tuhan adalah berbicara sikap saudara mendengar firman Tuhan. Ketika saudara menerima firman Tuhan itu dengan hati yang baik, hati yang selalu percaya kepada Tuhan, hati yang lemah lembut, maka saya percaya firman itu akan bertumbuh dari satu benih menjadi satu buah yang matang dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar hati yang baik, tetapi sikap firman harus diikuti dengan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, buah yang baik dalam sikap ketekunan. Dalam Lukas pasal 8 ayat 11-15 ada 3 saudara bagaimana sikap hati ini saudara. Yang pertama di Lukas pasal 8 ayat 11 dikatakan benih firman Allah itu seperti yang jatuh di pinggir jalan. Ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Perhatikan bagaimana Tuhan mau sikap kita yang baik dalam mendengar firman. Karena itu menentukan komitmen kita. Sikap pertama adalah sikap menjaga firman Tuhan. Setelah saudara mendengar firman Tuhan, saudara harus menjaganya dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan saudara. Karena penting menjaga firman Tuhan. Tetapi bukan hanya menjaga dan menyimpan firman. Yang kedua Tuhan katakan hati-hati seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Ayat ke-13 dan 14 dari Lukas pasal 8 dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, percaya sebentar saja, dan dalam pencobaan mereka jatuh dalam murtad. Perhatikan saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan tidak hanya perlu menjaganya, tetapi saudara harus memiliki daya tahan, ketahanan, endurance iman saudara. Kenapa saudara? Ketika saudara mendengar firman Tuhan itu harus menjadi landasan dalam hidup kita untuk hidup bertahan dan menang dan kuat dalam pencobaan hidup. Lalu ada tipe ketiga sikap orang Bapak dan Ibu yang jatuh di dalam semak duri. Dalam Lukas pasal 8 ayat 14 dikatakan yang jatuh di dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ketiga Tuhan berkata, bukan hanya engkau harus menjaga firman itu, bukan hanya engkau harus memiliki daya tahan setelah mendengar firman, tapi yang ketiga saudara memiliki fokus yang utama kepada Tuhan. Jangan melihat kepada hal-hal lain. Jangan fokusmu beralih kepada Tuhan. Saudara harus memiliki fokus terhadap kerajaan Allah yang kekal. 3 hal ini penting, sikap ini. Perlu kita jaga, perlu engkau memiliki daya tahan, perlu punya fokus. Karena Alkitab berkata, itulah tanda hati yang baik. Saudara akan menghasilkan buah yang matang dalam ketekunan. Pada akhirnya Bapak dan Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak kita, ayo menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani ditandai oleh pertumbuhan rohani terus-menerus sampai saudara serupa dengan Kristus. Dan itu artinya saudara menyadari bahwa komitmen saudara diperlukan untuk dalam penyertaan dan perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Dan sebagai penutup, apa gunanya kita memiliki komitmen Bapak dan Ibu? Yeskiel pasal 16 ayat 8. Firman Tuhan berkata, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Saudara, saudara menjadi milik Tuhan. Dengan itu engkau aku punya. Komitmen yang benar
membuat saudara menjadi dewasa. Dan ketika saudara dewasa dalam rohani, itulah konteks Tuhan berkata, engkau adalah milikku. Kenapa komitmen penting? Karena engkau, saya, Bapa dan Ibu adalah milik Tuhan. Saudara, kalau saudara mempunyai komitmen pada Tuhan, kenapa penting punya komitmen? Karena hidup saudara adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup saudara adalah hidup yang memuji Tuhan. Alkitab berkata bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tetapi hidup umat Tuhan harus memuliakan, memuji Tuhan selama-lamanya dengan apa yang kita miliki. Saudara bisa baca nanti di rumah dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dan Roma pasal 1 ayat 25. Saya baca dalam Roma pasal 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Saudara, komitmen dibutuhkan untuk saudara dapat memuji dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, kenapa komitmen perlu saudara? Karena saudara perlu kesetiaan dengan Tuhan. Kesetiaan dengan Tuhan artinya sederhana. Saudara tidak bersahabat dengan dunia, tapi saudara menjadi sahabat Allah. Saudara tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi saudara menjadi anak Allah yang Tuhan kasihi. Dalam Yakobus pasal 4 ayat keempat dikatakan, Bapak dan Ibu, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, komitmen dibutuhkan untuk saudara tidak bersahabat dengan dunia, tetapi menjadi sahabat Allah. Itulah kesetiaan dengan Tuhan. Dan yang terpenting dari semua itu, komitmen dibutuhkan untuk saudara dan saya sanggup menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Saudara dan saya punya pekerjaan Allah yang besar yang sudah dirancangkan dalam hidup kita, dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, mencapai keserupaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan. Kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup kami ada sasaran rohani yang harus kami capai. Yaitu kami mencapai kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani artinya kami semakin serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini hanya fokus kepada apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan. Tapi kami melupakan Tuhan. Kami mau belajar hari ini Tuhan menjadi pelari-pelarinya Tuhan. Yang mengejar akan keserupaan dengan Tuhan. Kami tidak lagi berkata aku telah sempurna. Seolah-olah kami telah menangkap kesempurnaan itu. Tapi sama seperti Paulus dapat berkata aku mengarahkan diriku ke hadapan Tuhan. Melupakan apa yang ada di belakangku. Untuk memperoleh tujuan panggilan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Bila kami punya komitmen yang rela berkorban, memiliki integritas, kesempatan terus untuk melayani Tuhan. Bahkan kami memiliki fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan, izinkan kami Tuhan, untuk kami selalu mempunyai sikap yang benar setelah mendengar firman-Mu. Mau menjaga saudara, mau terus memelihara firman itu, sampai firman itu bertumbuh menjadi buah yang matang dalam ketekunan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, urapan rema-Mu terus ada bersama dengan kami. Haleluya, amin.